Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia-Nya kepada kami selaku pemakalah dan teman-teman, dan juga Bapak dosen pengampu mata kuliah filologi yang kami hormati. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mengulas perjalanan filologi di Nusantara, mulai dari bagaimana sejarah perkembangannya hingga berlanjut pada seperti apa kegiatan-kegiatan filologis yang dilakukan para filolog di Nusantara. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Simaulan Nisa, dan teman saya Miftahul Fauzi. Indonesia merupakan khazanah raksasa bagi naskah kuno yang kebanyakan tertulis dalam bahasa dan huruf daerah. Isi naskah-naskah tersebut beraneka ragam, mulai dari naskah kesusastraan dalam arti yang terbatas sampai sumber keagamaan, kemasyarakatan, sejarah yang sangat penting bagi pengetahuan kita guna mengenali kebudayaan tiap-tiap daerah, dan secara keseluruhan dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai kebudayaan Nusantara pada umumnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah kami yang pertama yaitu bagaimana sejarah perkembangan filologi di Nusantara. Yang kedua, bagaimana kegiatan filologis yang dilakukan para filolog di Nusantara. Pembahasan yang pertama akan saya sampaikan, dan pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan filologi di Nusantara. Seiring dengan kolonialisme, imperialisme, serta penyebaran Injil ke dunia timur, orang-orang barat mulai tertarik pada teks-teks dari benua timur seperti Arab, India, dan Indonesia. Mereka memiliki motivasi yang beragam. Pertama-tama, mencoba memahami budaya-budaya bangsa-bangsa timur untuk tujuan komunikasi. Tujuan selanjutnya adalah untuk memantapkan penjajahan mereka, dan sebagian di antara mereka meneliti teks-teks benua timur dalam rangka menerjemahkan Injil yang disesuaikan dengan kebudayaan setempat, dan sebagian lagi menganggap naskah-naskah benua timur sebagai barang antik. Keinginan untuk mengkaji naskah-naskah Nusantara mulai timbul dengan kehadiran bangsa barat yaitu Eropa di Indonesia pada abad ke-16. Pertama-tama yang mengetahui adanya naskah-naskah itu adalah para pedagang. Mereka menilai naskah-naskah itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan untung besar, seperti yang sudah mereka ketahui. Para pedagang tersebut mengumpulkan naskah-naskah itu, lalu mereka membawanya ke Eropa dan kemudian diperjualbelikan. Sementara itu, kegiatan filologi di Nusantara mulai dari pertengahan abad ke-19 dimulai oleh sarjana-sarjana Eropa, terutama Belanda. Selama 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah Belanda. Selama itu pula Belanda menjajah dari berbagai aspek, termasuk teks-teks yang berharga dari berbagai daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pembahasan kedua. Yang pertama yaitu A. Sejarah perkembangan filologi di Nusantara. Seiring dengan kolonialisme, imperialisme, serta penyebaran Injil ke dunia timur, orang-orang barat mulai tertarik pada teks-teks dari benua timur seperti Arab, India, dan Indonesia. Mereka memiliki motivasi yang beragam. Pertama-tama, mencoba memahami budaya-budaya bangsa-bangsa timur untuk tujuan komunikasi. Tujuan selanjutnya adalah untuk memantapkan penjajahan mereka. Sebagian di antara mereka meneliti teks-teks benua timur dalam rangka menerjemahkan Injil yang sesuai dengan kebudayaan setempat. Sebagian lagi menganggap naskah-naskah benua timur sebagai barang
Keinginan untuk mengkaji naskah-naskah Nusantara mulai timbul dengan kehadiran bangsa Barat atau Eropa di Indonesia pada abad ke-16. Pertama-tama yang mengetahui mengenai adanya naskah-naskah itu adalah para pedagang. Mereka menilai naskah-naskah itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan untung besar seperti yang mereka kenal di benua Eropa dan di sekitar Laut Tengah, serta daerah-daerah yang ramai dengan perdagangan naskah kuno. Para pedagang tersebut mengumpulkan naskah-naskah itu, lalu mereka membawanya ke Eropa. Seseorang yang dikenal bergerak dalam usaha dagangan naskah adalah Peter Floris atau Peter Willis van Elbing pada tahun 1604. Ia pernah tinggal di Aceh. Selain itu, ia ada juga nama Edward Pocok, pemilik naskah Hikayat Sri Rama tertua, serta William Laud, uskup besar dari Canterbury yang menghadiahkan koleksi Nusantara kepada perpustakaan Bowdoin di Oxford. Secara kronologis, kegiatan orang Eropa yang berkaitan dengan naskah di Nusantara dimulai oleh Frederick the Houtman pada tahun 1603, menerbitkan buku bahasa dan kamus bahasa yang ditemui di daerah Melayu serta Madagaskar dengan tujuan untuk menunjang pengetahuan tentang pemahaman kebudayaan Melayu. Pada masa VOC, bahasa Melayu dipelajari karena dipandang penting untuk perhubungan. Selain itu, digunakan untuk penyebaran agama Kristen di Nusantara. Adapun kegiatan penyuntingan teks baru dilakukan pada abad ke-19. Sebelumnya, naskah-naskah baru dicatat dan disimpan serta dijadikan bahan penunjang untuk memahami bahasa-bahasa di Nusantara, termasuk di dalamnya untuk lanjut. Fase kedua, kajian kebahasaan, penerjemahan hingga studi filologis. Kegiatan mengkaji dan menerjemahkan kandungan isi naskah bisa terbilang baru, yaitu sejak abad 18 Masehi. Kegiatan ini pun tidak dilakukan oleh putra pribumi, melainkan oleh bangsa Eropa terutama Belanda dan Inggris dengan bekal kebahasaan yang dimiliki, mendorong mereka untuk mempelajari bahasa yang terdapat dalam naskah-naskah Nusantara. Dengan sendirinya pula pengkajian terhadap berlanjut menjadi penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Hal ini menjadi kepentingan tersendiri bagi bangsa Eropa untuk berkomunikasi dengan pribumi dan mengajarkan Alkitab dengan mudah. Selanjutnya, pada abad 19 Masehi, para ahli filologi Eropa mulai berupaya untuk menyunting, membahas, serta menganalisis isinya. Namun, penyunting pada masa itu masih sedikit sehingga lebih diarahkan untuk menyunting bahasa Melayu dan Jawa saja. Hasil penyuntingan teks mulanya disajikan dalam huruf aslinya seperti huruf Jawa dengan disertai pengantar singkat tanpa analisis isi. Lalu muncul hasil suntingan naskah yang telah ditransliterasi ke dalam huruf Latin maupun bahasa Belanda dan Inggris. Memasuki abad ke-20 Masehi, pegiat-pegiat naskah dari kalangan pribumi mulai bermunculan. Yang pertama kali merintis ialah Husein Jayaningrat dengan karyanya Christische Beschouwing van de Sejarah Banten pada tahun 1913 dan Purbajjaraka dengan karyanya Arjuna Wiwaha pada tahun 1926. Kemudian diteruskan oleh filolog sesudahnya seperti Sucipto, Wirya Suparto, Slamet Mulyana, Teguh Iskandar, dan Haryati Subagio, dan sebagainya. Pengkajian naskah Nusantara semakin berkembang, diantaranya merambah pada kajian keagamaan dan sejarah baik yang berbahasa Melayu maupun Arab Pegon, seperti penelitian yang dilakukan Amir Fatah yang meneliti naskah tasawuf Melayu Al-Hikam dengan pendekatan teori strukturalisme. Berikut ini beberapa tokoh filolog di Nusantara yang muncul mulai tahun 1960. Karena penjelasan di atas hanya berkisar pada filolog di bawah tahun 1960, antara lain yang pertama yaitu Tujimah dengan judul Asrar al-Insan fi Ma'rifatil Ruh Warahman pada tahun 1960. Yang kedua yaitu Haryati Subagio dengan judul Jana Siddhanta pada 1971.
Dan yang ketiga yaitu Supomo dengan judul Arjuna Wijaya pada tahun 1977. Dan yang keempat yaitu A. Ikram dengan judul Hikayat Sri Rama pada tahun 1978. Kajian filologi terhadap naskah-naskah Nusantara seperti yang telah diuraikan di atas telah mendorong berbagai kajian ilmiah yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu humaniora dan ilmu sosial. Sesungguhnya, semua kegiatan tersebut telah memenuhi tujuan ilmu filologi itu sendiri, yaitu melalui telaah naskah dapat membuka kebudayaan bangsa dan mengangkat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu penutup kesimpulan dari makalah ini. Keinginan untuk mengkaji naskah-naskah Nusantara mulai timbul dengan kehadiran bangsa Barat atau Eropa di Indonesia pada abad ke-16. Pertama-tama yang mengetahui adanya naskah-naskah itu adalah para pedagang. Mereka menilai naskah-naskah itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan untung besar. Sementara itu, kegiatan filologi di Nusantara dipelopori oleh Frederick de Houtman, tepatnya pada tahun 1603. Ia menerbitkan buku bahasa dan kamus bahasa yang ditemui di daerah Melayu agar menunjang pengetahuan tentang pemahaman kebudayaan Melayu. Pada masa VOC, bahasa Melayu dipelajari karena dipandang penting untuk perhubungan. Selain itu digunakan untuk menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Dan kegiatan filologis yang dilakukan para filolog di Nusantara dibagi ke dalam dua fase. Fase awal yang berupa kegiatan inventarisasi dan pencatatan naskah, lalu fase kedua yaitu kegiatan kajian kebahasaan, penerjemahan hingga studi filologis. Dr. Melchior Leitsdecker pernah menyusun daftar naskah Nusantara bersama Zemuter pada tahun 1696 di Batavia. Daftar naskah ini disebut-sebut sebagai publikasi pertama dari usaha inventarisasi dan pendokumentasian naskah-naskah Nusantara memasuki abad ke-20 Masehi. Pegiat naskah dari kalangan pribumi mulai bermunculan. Yang pertama kali merintis ialah Husein Jayaningrat dengan karyanya Christische Beschouwing van de Sejarah Banten pada tahun 1913. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang tidak disengaja. Kami mewakili dari kelompok 2 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.